Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan. Tidak lupa juga izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat dari kelompok 9. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya yang terhormat, Bapak Dr. Dadang Sumarna SHMH, dan juga rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mandiri yang telah diberikan oleh Bapak dosen yang berjudul Mazhab-mazhab di dalam filsafat hukum. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan terkait mazhab-mazhab di dalam filsafat hukum, perlu kita ketahui apa itu filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, yang berarti ilmu dan pengetahuan. Dalam bahasa Yunani, kata filsafat berasal dari dua kata, yaitu philo dan sophia, yang berarti cinta dan pengetahuan atau cinta dan ilmu. Dalam bahasa Latin itu sendiri, kata filosofia juga berarti cinta pengetahuan atau cinta ilmu. Sedangkan menurut istilah, filsafat diartikan sebagai upaya manusia untuk memahami secara radikal dan integral serta sistematik mengenai Tuhan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya dan sejauh apa yang dicapai akal manusia, serta bagaimana seharusnya sikap manusia itu sendiri setelah mencapai pengetahuan tersebut. Dalam konteks hukum, filsafat hukum berarti analisis penjelasan tentang hukum secara filosofis. Filsafat hukum mempelajari berbagai aspek hukum seperti konsep-konsep perspektif yang berkaitan dengan jurisprudensi serta berupaya untuk menjelaskan nilai-nilai dasar hukum secara filosofis yang mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan pernyataan-pernyataan hukum yang berlaku. Filsafat merupakan induk dari segala ilmu yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi manusia untuk mencapai sebuah kebenaran yang hakiki. Dengan demikian, diharapkan manusia dapat lebih bisa berpikir kritis dan positif serta menjadi manusia yang bijaksana dalam menghadapi segala permasalahan kehidupan. Filsafat adalah suatu pandangan tentang dunia dan segala hal di dalamnya. Filsafat hukum merupakan suatu renungan atau pemikiran secara ketat, secara mendalam tentang pertimbangan nilai-nilai di balik gejala-gejala hukum sebagaimana dapat diamati oleh panca indera manusia mengenai perbuatan-perbuatan manusia dan juga kebiasaan-kebiasaan manusia itu sendiri. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan terkait mazhab-mazhab di dalam filsafat hukum. Yang pertama, mazhab sejarah dalam filsafat hukum. Mazhab sejarah di dalam filsafat hukum adalah suatu atau salah satu dari beberapa pendekatan atau mazhab yang digunakan dalam studi filsafat hukum untuk memahami dan menganalisis hukum dari berbagai perspektif. Filsafat hukum sendiri adalah cabang filsafat yang mempertanyakan dasar-dasar struktural dan implikasi hukum.
Mazhab sejarah dalam konteks ini berfokus pada analisis dan introspeksi hukum dari perspektif sejarah dengan mengevaluasi bagaimana hukum berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Beberapa tokoh penting dalam mazhab filsafat hukum termasuk Friedrich Carl Savage yang dikenal dengan karyanya Vom Berum Unserser Z from Gazettenburg und Rechtswissenschaft, di mana dia menemukan pentingnya pemahaman hukum dari perspektif sejarah dan tradisi. Mazhab sejarah juga memiliki hubungan erat dengan aliran pemikiran seperti historisme dan hermeneutika yang menekankan pentingnya memahami teks praktik sosial dalam konteks sejarahnya. Yang kedua, ada mazhab hukum alam atau natural law. Mazhab hukum alam atau natural law adalah salah satu mazhab dalam filsafat hukum yang berpendapat bahwa hukum yang berlaku bagi manusia tidak hanya berasal dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia atau bisa dibilang hukum positif, tetapi juga dari hukum yang bersumber dari alam semesta, kodrat manusia. Mazhab ini berpandangan bahwa ada nilai-nilai moral dan hukum yang universal dan abadi dapat diketahui oleh akal manusia itu sendiri. Nah, beberapa tokoh penting dalam mazhab hukum alam termasuk Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Locke. Aquinas misalnya mengembangkan teori hukum alam yang berakar pada filsafat Aristoteles dan teologi Kristen dengan mengajukan bahwa hukum alam adalah ekspresi dari hukum Tuhan yang diketahui secara rasional. Nah, mazhab-mazhab hukum alam itu sendiri memiliki beberapa peran atau prinsip. Di antaranya yang pertama adalah ada hukum moral yang universal dan dapat diketahui secara rasional. Yang kedua, ada hukum alam refleksi dari kodrat manusia dan tujuan hidup manusia. Yang ketiga, hukum positif atau hukum yang dibuat oleh manusia harus selaras dengan hukum alam dan tidak boleh bertentangan dengannya. Yang keempat, kebebasan individu harus dihormati selama tidak melanggar hukum alam dan hak orang lain. Dalam praktiknya, hukum alam berpengaruh besar dalam pembentukan dokumen-dokumen penting seperti Deklarasi Kemerdekaan Amerika, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang mengakui hak-hak dasar manusia yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Prinsip ini juga sering dijadikan dasar dalam diskusi tentang etika, moralitas dalam berbagai bidang, termasuk hukum, politik, dan kebijakan publik itu sendiri. Yang ketiga ada mazhab hukum positif atau dikenal dengan legal positivism. Mazhab hukum positif berpendapat bahwa hukum adalah hasil dari keputusan dan peraturan yang dibuat oleh manusia melalui legislasi atau pengadilan. Menurut mazhab ini, hukum tidak harus berdasarkan pada nilai-nilai moral atau hukum alam. Mazhab hukum positif harus legal positif dalam bahasa Inggris adalah salah satu mazhab utama dalam filsafat hukum yang berfokus pada hukum sebagai sesuatu yang diciptakan oleh manusia melalui proses legislasi atau pengadilan. Menurut mazhab ini, hukum adalah seperangkat aturan-aturan yang ditetapkan oleh institusi berwenang dan dapat diberlakukan secara paksa oleh negara. Beberapa tokoh terkemuka dalam mazhab hukum positif antara lain yang pertama ada Jeremy Bentham, seorang filsuf Inggris yang dianggap sebagai bapak mazhab hukum positif. Bentham memperkenalkan konsep
utilitarianisme dalam filsafat hukum, yakni gagasan bahwa hukum harus dirancang untuk mendapatkan kebaikan terbesar bagi jumlah terbanyak manusia atau orang ataupun masyarakat. John Austin, juga ada John Austin. Austin adalah salah seorang pengikut Bentham yang mengembangkan teori hukum positif lebih lanjut dan membedakannya antara hukum yang ada dalam atau positif law dan hukum yang seharusnya moral atau hukum alam. Austin juga memperkenalkan konsep-konsep perintah sovereign sebagai dasar hukum positif. Yang ketiga ada H.L.A. Hart. Hart adalah seorang filsuf hukum Inggris yang memberikan kontribusi penting dalam masa hukum positif dengan bukunya The Concept of Law 1961. Dia mengembangkan teori tentang bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan membedakan aturan primer yang mengatur perilaku dan aturan sekunder yang mengatur bagaimana aturan primer dibuat, diubah, dan ditafsirkan. Masa-masa hukum positif memiliki beberapa prinsip dasar antara lain. Yang pertama, hukum adalah hasil dari keputusan manusia dan tidak harus berdasarkan nilai-nilai moral atau hukum adat. Yang kedua, hukum harus dipisahkan dari moralitas, yang mana hukum baik atau buruk adalah sesuatu yang terpisah dari apakah hukum itu adil atau tidak. Yang ketiga, hukum ditetapkan sebagai intuisi yang berwenang dan dapat diberlakukan secara paksa oleh negara. Yang keempat, analisis hukumnya harus berdasarkan pada teks hukum yang ada dan praktik yuridiksi, bukan pada spekulasi moral atau filosofis itu sendiri. Mazhab-mazhab hukum positif sering dikritik karena pandangannya yang dipandang terlalu formalistis dan karena pemisahannya yang kaku antara hukum dan moralitas. Namun, mazhab ini juga memiliki pengaruh besar dalam perkembangan hukum dan sistem yuridiksi di banyak negara. Terus yang keempat ada mazhab hukum murni atau pure theory of law. Mazhab hukum murni pure theory of law adalah salah satu mazhab utama dalam filsafat hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, seorang filsuf dari Austria yang hidup pada abad ke-20. Mazhab ini mencoba untuk memisahkan hukum dari moral, politik, dan fakta sosial dengan fokus pada analisis logis dan struktural hukum sebagai sistem normatif yang mandiri. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma yang tertutup dan koheren, yang harus dipahami secara independen dari nilai-nilai moral atau sosial. Kelsen memperkenalkan konsep Grunde sebagai dasar hierarki dari sistem hukum. Dalam pemikiran teori hukum murni dikembangkan oleh Kelsen dalam bukunya The Pure Theory of Law, teori ini memandang hukum sebagai salah satu sistem norma yang didasarkan pada keharusan sebagai sistem norma yang didasarkan pada keharusan dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain seperti sosiologi, ekonomi, dan politik. Norma dasar berfungsi sebagai landasan legitimasi dalam suatu sistem hukum tertentu dengan mensintesiskan berbagai jenis hukum menjadi satu kesatuan konstruksi tanpa adanya kontradiksi. Prinsip-prinsip teori hukum murni antara lain diantaranya yang pertama ada hakikat yang logis. Jadi hakikat yang logis dari semua kaidah adalah satu atau suatu arti dari tindakan yang berasal dari kehendak itu sendiri. Yang kedua ada kaidah yang benar-benar berasal dari tindakan yang hanya kaidah yang dibuat dalam suatu tertib hukum saja yang benar-benar berasal dari tindakan yang berasal dari kehendak. Yang ketiga ada norma dasar.
Norma dasar berfungsi sebagai landasan legitimasi dalam suatu sistem hukum tertentu dengan mensintesis berbagai jenis hukum menjadi satu kesatuan konstruksi tanpa kontradiksi. Yang keempat ada Gurendam. Gurendam adalah norma dasar yang paling dasar yang berfungsi sebagai landasan legitimasi dalam suatu sistem hukum tertentu. Terus teori hukum murni memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan hukum positivisme di Indonesia dalam kasus di mana terdapat konflik antara berbagai jenis undang-undang yang berada pada tingkat hierarki yang lebih tinggi akan lebih didahulukan dibandingkan undang-undang yang tingkatnya lebih rendah. Itu menurut teori dari hierarki Kelsen itu sendiri. Ustaz Nuri telah memberikan kontribusi penting dalam filsafat hukum dengan memberikan kerangka analisis yang kuat untuk memahami hukum sebagai sistem normatif yang berdiri. Meskipun masalah ini mendapatkan kritik dari berbagai sudut, termasuk dari kalangan yang menekankan pentingnya konteks sosial dan moral dalam memahami hukum, ia tetap merupakan salah satu mazhab paling penting dan berpengaruh dalam filsafat hukum modern itu sendiri. Yang kelima, mazhab sociological jurisprudence. Mazhab sociological jurisprudence memandang hukum sebagai produk dan fenomena sosial yang harus dipahami dalam konteks masyarakat dan interaksi sosial. Mazhab sociological jurisprudence adalah aliran dalam filsafat hukum yang menekankan pentingnya kesesuaian antara hukum dan positif dengan hukum yang dimiliki masyarakat. Alat ini dikemukakan oleh Eugene Ehrlich dan Ross Copeland. Mazhab sociological jurisprudence atau jurisprudensi sosiologis adalah salah satu mazhab dalam filsafat yang menekankan pentingnya memahami hukum dalam konteks historisnya. Mazhab ini berfokus pada bagaimana hukum berkembang dan berfungsi di dalam masyarakat serta bagaimana interaksi antara hukum dan struktur sosial itu sendiri. Menurut Eugene Ehrlich, seorang ahli hukum Austria yang mulai mengembangkan aliran ini pada awal abad ke-20, dia menemukan atau mengungkapkan bahwa hukum yang berlaku di masyarakat tidak hanya berasal dari peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tapi juga dari kebiasaan dan tradisi masyarakat. Ehrlich juga berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Ross pun berpendapat bahwa hukum harus fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mereka menekankan pentingnya studi empiris dan sosiologi dalam memahami hukum itu sendiri. Prinsip-prinsip mazhab sociological jurisprudence antara lain, yang pertama, kesesuaian hukum positif dengan hukum yang hidup. Hukum positif harus disesuaikan dengan hukum yang hidup di masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kedua, ada peran masyarakat dalam pembentukan hukum. Masyarakat memiliki peran penting dalam pembentukan hukum, baik melalui kebiasaan dan tradisi maupun melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, hukum yang hidup sebagai landasan legitimasi. Hukum yang hidup di masyarakat berfungsi sebagai landasan legitimasi dan suatu sistem hukum karena yang hidup di masyarakat lebih dekat dengan kebutuhan kebiasaan masyarakat. Mazhab sociological jurisprudence memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan Indonesia. Teori ini memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang didasarkan pada kebiasaan dan tradisi masyarakat, sehingga hukum positif harus disesuaikan dengan hukum yang hidup di masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa kasus,
hukum yang hidup di masyarakat digunakan sebagai landasan legitimasi dalam suatu sistem hukum. Yang keenam, mazhab realisme hukum atau legal realism. Mazhab realisme hukum muncul sebagai kritik terhadap formalisme hukum dan menekankan pentingnya memahami bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam praktik. Mazhab realisme hukum juga dikenal sebagai teori realisme hukum, yaitu aliran dalam filsafat hukum yang menekankan pentingnya kesesuaian antara hukum positif dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini dikemukakan oleh beberapa filsuf dan ahli hukum seperti Jeremy Frank dan Eugene Elrich. Para penganut mazhab ini seperti Oliver Wendell Holmes Jr. dan Jeremy Frank berpendapat bahwa keputusan pengadilan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan juga psikologis, bukan hanya oleh aturan yang formal. Mereka juga menekankan pentingnya studi empiris dalam hukum. Beberapa tokoh dalam mazhab realisme hukum termasuk Oliver Wendell Jr., Holmes Jr., Oliver Wendell Holmes Jr. sendiri seorang hakim federal Amerika, juga mempengaruhi perkembangan aliran. Holmes berpendapat bahwa hukum harus disesuaikan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Ia menekankan pentingnya peran hakim dalam membuat hukum yang berkeadilan yang dikenal dengan pernyataan the life of the law has not been logic, it has been experience. Menekankan pentingnya pengalaman dan praktik memahami hukum. John Chapman Gray juga merupakan tokoh penting dalam masalah ini dengan karyanya yang berjudul The Nature and Sources of the Law, di mana dia menekankan pentingnya memahami hukum dari perspektif empiris dan praktis. Eugene Elrich, seorang ahli hukum Austria, dan Jeremy Frank, seorang advokat dan ahli hukum Amerika, mulai mengembangkan aliran ini pada awal abad ke-20. Ia berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hidup yang ada di dalam masyarakat. Elrich juga menekankan pentingnya peranan hakim dalam membuat hukum yang berkeadilan. Prinsip-prinsip mazhab realisme hukum atau legal realism antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian hukum positif dengan hukum yang hidup, yaitu hukum positif harus disesuaikan dengan hukum yang hidup di masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, ada peran hakim dalam pembentukan hukum, yaitu hakim memiliki peranan penting dalam membuat hukum yang berkeadilan. Hakim harus mempertimbangkan kebiasaan dan tradisi masyarakat dalam membuat keputusan itu sendiri. Yang ketiga, hukum yang hidup sebagai landasan legitimasi, yaitu hukum yang hidup di masyarakat berfungsi sebagai landasan legitimasi dalam suatu sistem hukum, di mana hukum yang hidup di masyarakat lebih dekat dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat itu sendiri. Mazhab realisme hukum memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan hukum di Indonesia. Teori ini memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang didasarkan pada kebiasaan dan tradisi masyarakat, sehingga hukum positif harus disesuaikan dengan hukum yang hidup di masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan pembahasan mazhab-mazhab yang ada di dalam filsafat hukum, yaitu filsafat hukum menyediakan landasan teoritis yang kuat untuk memahami hukum dari berbagai perspektif, dan setiap mazhab memiliki kontribusi unik dalam memahami hukum, baik itu dari sudut pandang sejarah, moral, praktisi maupun struktural. Secara keseluruhan,
filsafat hukum dan mazhab-mazhab di dalamnya memberikan wawasan komprehensif dan nuansa tentang hukum dan memungkinkan kita untuk memahami hukum dalam konteks yang lebih luas dan lebih mendalam. Baik, demikian pembahasan terkait mazhab-mazhab di dalam filsafat hukum. Apabila ada kekurangan ataupun ada kesalahan, mohon untuk dibenarkan dan diluruskan. Kita sama-sama belajar. Demikian dari saya pribadi. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.